Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem pendidikan massal tuh kayak semua manusia, semua ini jadi harus ini nggak sih, kayak memahami seluruh mata pelajaran di sekolah itu kan. Padahal tuh kalau semua peserta didik itu kan harusnya kan emang semua itu berlatar belakangi berbeda. Jadi kayak nggak semuanya tuh sama, sedangkan dari tingkat SD, SMP, SMA itu tuh kebanyakan guru, bahkan hampir semua guru itu tuh emang selalu menginginkan peserta didik itu harus bisa bahasa Inggris, semua mata pelajaran lah intinya. Padahal tuh kalau dipikir secara logis tuh kan semua orang tuh berkapasitas tuh berbeda-beda gitu ya kan. Jadi kayak harusnya tuh hal pendidikan massal itu kayaknya harus dihilangkan gitu sih. Caranya kayak menurut saya itu tuh harus dibarengi dengan faktor orang tua, guru, dan juga pemerintah. Faktor dari pemerintahnya itu kayaknya dia harus menegaskan bahwasannya sekolah itu nggak harus menuntut peserta didik itu harus memahami semua mata pelajaran. Terus juga kalau dari guru, mungkin kalau guru tuh lebih ke ini sih, karena dia kan apalagi kalau untuk SD, satu guru kan semua mata pelajaran. Jadi itu pasti kayak iya sih, siapa sih yang nggak pengen nilai hasil bagus ya kan. Tapi kan balik lagi ke peserta didiknya, kalau dia mampu ya bagus, kalau nggak harus dipaksa juga. Terus juga kalau dari faktor orang tua itu, orang tua ini harus membuat anaknya percaya bahwa sebenarnya pendidikan itu penting, dan kayak harus membuat anak itu percaya ke guru kalau yang diajarin ini baik loh. Tapi bukan berarti harus memaksa peserta didik itu menguasai semuanya. Karena semua peserta didik itu kan didasari dari latar belakang yang berbeda. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyerang. Oke, di sini ada kata mendewakan nilai ya. Jadi kayak kata-kata mendewakan nilai itu sering kita jumpai bahkan sampai sekarang, mau di dunia perkuliahan pun juga ada. Menurut Neil deGrasse Tyson mengungkapkan bahwasannya pendidikan belum bisa maju juga karena sekolah itu lebih mengutamakan nilai yang tinggi gitu. Jadi bukan hanya sekolah tapi juga oknum-oknum dalam pendidikan sendiri seperti guru, bahkan orang tua sendiri, di mana mereka mendaftarkan anaknya masuk ke dalam les privat seperti itu. Jadi siswa itu bukannya mereka memahami pelajaran itu lebih dalam, tetapi mereka akan merasa jenuh karena mereka full belajar gitu kan, tidak ada inovasi-inovasi lain. Sehingga karena mereka jenuh, mereka lelah, karena tidak terlalu memahami pelajaran yang masuk itu terlalu banyak, mereka melakukan kecurangan dalam ujian misalnya. Entah itu mereka saat ujian bekerja sama dengan temannya, mencontek, atau mereka membeli kunci jawaban soal kan pernah kita dengar-dengar ya kan. Nah, banyak tuh. Jadi untuk mengatasinya itu dimana sekolah itu harus membuat inovasi baru. Selain belajar di dalam kelas saja, mereka harus mencampurkan dengan belajar, melatih soft skill mereka, melatih cara mereka berbicara, berpendapat. Karena yang kita ketahui saat kita keluar dari dunia pendidikan, saat mencari kerja, orang lebih melihat latar belakang pengalaman kita, ya kan? Nah, jadi mungkin harus diimbangi dengan minat bakat siswa juga sih. Mengembangkan kemampuan dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama Bapak Pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru. Oke. yang diharapkan. Jadi di sini ada kualitas sekolah yang belum memenuhi kebutuhan standar, yaitu tidak kalah pentingnya adalah fasilitas sekolah. Jadi sudah ada guru tapi fasilitas sekolah minim. Benar-benar. Jadi minim dan sekolah pelosok tersebut juga alat belajar mengajarnya juga kurang, seperti alat upacara juga kurang, dan terus jadi kurangnya kualitas belajarnya Tidak terpenuhi. Kayak sering kita jumpai biasanya lebih ke daerah Papua nggak sih? Iya, Kayak gitu ya Papua. kan? Tapi enggak, soalnya kalau ditanya lebih ke daerah Papua enggak juga sih. Soalnya Iya. aku nggak di Papua, tapi kemarin UN UTBK-nya numpang karena kami nggak punya komputer. Oh iya. Jadi kayak oke. sebenarnya lebih ke penghambatan sih kalau kata aku gitu sih. Cuman yang sering diperhatiin lebih ke sana kan, karena Iya. emang di sana parah banget sih. Kayak sekolah mereka Kan jauh bangunannya juga dari ibu iya, kota kan. benar. Jadi itu banyak sekolah yang belum memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein. Oke. Nah, di sini ada ngelatih kemampuan guru ya. Sebagaimana yang kita tahu, guru itu kan tugasnya itu mendidik. Seperti yang dikatakan dia tadi itu mendewakan nilai. Guru pun juga kayak gitu. Dia menilai anak pintar itu dari nilainya, bukan dari kemampuan yang lainnya. Kadang kan nggak semua murid itu kan, misalnya dia hebat matematika dibilang pintar, padahal dia di mata pelajaran lain juga dapat nilai tinggi. Terus ada pengasahan soft skill juga. Jadi guru itu harus kayak bukan mencap anak itu dari nilai, tapi dilihat dari kemampuan yang lainnya sih. Dan juga kalau menurut aku ya, kebanyakan kasus dalam pendidikan ini kayak anak yang pinter itu dinilai yang mampu dan menguasai bahasa Inggris dan matematika. Nah, Iya matematika kan? sih paling. Karena kayak sebenarnya itu nggak diukur sih. Karena kalau seandainya kita memahami nilai pendidikan Pancasila seandainya, kita bisa kok jadi hukum, jaksa, keren juga nggak sih? Iya, Keren bener. banget. Terus kayak Hotman Paris. Ya, iya itu. Dan juga untuk masalah kemampuan guru, kita juga sering menjumpai ya, bahkan di SMA ada yang guru dia sebagai guru sejarah, tapi itu bukan bidang dia. Iya, Jadi- lintas jalur. Jadi Banyak pas yang- dia menjelaskan kepada siswa juga, ya udah dasarnya aja gitu kan. Soalnya Nggak- aku juga pernah ngalamin tuh, dia tuh sebenarnya kami juga nggak tahu sih dia guru apa pas dia kuliah tuh kan, tapi setiap dia masuk kelas tuh dia nggak pernah ngejelasin. Ibu itu tuh nggak pernah ngejelasin, dan lebih ke sedikit-sedikit tugas. Jadi kayaknya tuh penghambatan nilai juga sih, nggak sih? Karena kayak pas nantinya ujian, peserta didik tuh jadi kayak lupa, kayak apa ya, ini udah pernah belajar nggak ya? Padahal itu karena guru itu nggak pernah ngejelasin itu. kayak pengetahuan mereka nggak diasah gitu ya kan. Jadi lebih kayak tugas itu pengalian isu, karena di kelas tidak ada tahap pembelajaran, karena ya guru yang menjelaskan tadi nggak ada kemampuan dia di sana, basic dia di sana juga nggak ada. Kayak gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Buat perbaiki gizi anak Indonesia dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, Rasa gini ya, kurikulum sekarang itu udah cocok nggak sih? Sama kan ada menyelaraskan antara pengetahuan sama minat dan bakat.
Oh, kurikulum merdeka ya? Iya, Enggak kurikulum kayak merdeka. kalau Iya. K13 kan itu kayak berpatokan sama nilai-nilai gitu Iya, kan. iya. Dan juga penilaian kurikulum merdeka ini lebih ke per minggu nggak sih, daripada kurikulum 2013 kan per tahun. Nah, iya. Oke, lumayan. Kalau kurikulum 13 tuh dia lebih ke ini kan, kayak emang dalam ruangan gitu kan. Kurikulum merdeka ini dia udah mulai mengembangkan minat bakat, kayak dalam kelas itu mereka nggak berpatok pada tugas atau materi aja gitu ya. Pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Nah, kuncinya untuk bisa buang jauh-jauh nilai itu karena itu nggak sih, kayak Guru tuh mendewakan nilai nggak sih? jadi guru Iya. tuh nggak harus oh pelajaran ini kamu tuh harus bisa, nggak harus kayak gitu, kayak biar si peserta didiknya ini nggak curang. Nah, benar-benar. Yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih.